Om Swastiastu. Yang saya hormati Bapak Dr. Inyomantika MSI sebagai pengampu mata kuliah IPA Masa Depan. Perkenalkan, saya Nikomang Sopis Yustiti, NIM 202307108, kelas 1B, Cabang Denpasar. Nah, di sini saya akan menyampaikan ringkasan jurnal yang berjudul Rekayasa Jamur Berfilamen untuk Konversi Lignoselulosa yang Efisien, Alat Kemajuan dan Prospek Terkini. Nah, ini merupakan mind map dari ringkasan jurnal. Ada 7 poin penting yang akan saya sampaikan. Yang pertama ada tujuan dari rekayasa berfilamen untuk konversi lignoselulosa. Kemudian yang kedua ada strategi rekayasa jamur lignoselulolitik, ada media yang digunakan, produk akhir, proses biokonversi, hasil yang ditargetkan, dan tantangan masa depan untuk rekayasa jamur berfilamen untuk konversi lignoselulosa. Konversi lignoselulosa. Lignoselulosa dipandang sebagai bahan baku yang potensial untuk pengembangan jalur teknis produksi bahan bakar dan bahan kimia, karena lignoselulosa merupakan sumber daya organik terbarukan yang paling melimpah di bumi. Konversi lignoselulosa dalam skala besar menjadi produk masih menantang karena heterogenitas dan rekalsitensi bahan lignoselulosa serta karena tingginya biaya pemrosesan. Bahan lignoselulosa alami mengandung selulosa dalam bentuk kristal dan amorf serta hemiselulosa dengan struktur kompleks. Enzim lignoselulolitik yang saat ini diperlukan dalam industri dapat diproduksi oleh jamur berfilamen dengan tingkat produksi yang tinggi. Nah, ini merupakan biokonversi lignoselulosa menjadi bahan bakar dan bahan kimia. Langkah pertama yaitu perawatan awal. Ada 3 faktor: sumber substrat, strategi perawatan awal, dan desain proses. Pada langkah pertama, bahan lignoselulosa diolah dengan metode fisik, kimiawi, atau biologi untuk menghancurkan struktur lignoselulosa dan untuk meningkatkan daya cerna enzimatik selulosa. Nah, selanjutnya pada langkah kedua yaitu produksi enzim ada 4 faktor: desain proses, kontrol pH, ketersediaan nutrisi, kecepatan yang merangsang. Nah, pada langkah ini lignoselulosa yang telah diolah sebelumnya dapat digunakan sebagai sumber karbon untuk produksi enzim sakar selulosa. Nah, kemudian pada langkah selanjutnya, enzim lignoselulolitik digunakan untuk mendegradasi selulosa dan hemiselulosa menjadi gula sederhana dengan memperhatikan faktor pemuatan padatan, suhu, dan pH. Kemudian pada fermentasi gula. Jadi gula yang diperoleh kemudian difermentasi menjadi produk yang diinginkan, misalnya etanol. Jadi ada faktor yang harus diperhatikan: kisaran substrat, tipe produksi, dan desain proses. Desain proses, sakarifikasi, dan fermentasi secara simultan atau terpisah. Nah, kemudian melalui proses tersebut akan menghasilkan bahan bakar dan bahan kimia. Nah, selanjutnya yaitu strategi rekayasa jamur lignoselulolitik. Yang pertama yaitu rekayasa jamur lignoselulolitik untuk produksi enzim tingkat tinggi. Strategi yang digunakan ada transkripsi gen, memodifikasi jalur sekretori dan degradasi protein, memanipulasi kombinatorial dari beberapa proses seluler. Nah, rekayasa selanjutnya yaitu rekayasa kinerja campuran enzim lignoselulolitik. Rekayasa ini bertujuan untuk optimasi komposisi sediaan selulosa telah menjadi faktor kontribusi terhadap penurunan biaya enzim untuk degradasi lignoselulosa. Cara kerja strategi ini
yaitu enzim dengan efek penguat pada konversi lignoselulosa harus diekspresikan pada tingkat yang sesuai dengan inang jamur berdasarkan studi optimasi in vitro. Nah, rekayasa jamur lignoselulolitik untuk produksi langsung bahan bakar dan bahan kimia. Bioproses terkonsolidasi yang menggabungkan produksi enzim, sakarifikasi lignoselulosa, dan fermentasi dalam satu langkah pemrosesan. Tujuan rekayasa jamur berfilamen sebagai penghasil utama enzim lignoselulotik dalam industri, yang pertama meningkatkan ekonomi konversi lignoselulosa dalam skala besar. Yang kedua, investigasi proses seluler yang terlibat dalam produksi enzim lignoselulolitik. Optimalisasi campuran enzim untuk efisiensi hidrolisis yang lebih tinggi. Produk akhir dari metabolisme produksi bahan bakar dan bahan kimia dari lignoselulosa oleh jamur berfilamen, yaitu asam gula, alkohol gula, etanol, lipid, asam karboksilat. Nah, kemudian media produksi enzim dan metabolisme pada rekayasa jamur lignoselulolitik. Yang pertama, modulasi transkripsi dinamis yang berfungsi untuk kontrol yang tepat dari ekspresi gen. Yang kedua, CRISPR atau CAS9 berfungsi untuk memanipulasi genetik dari banyak gen. Nah, metode ini dibantu dengan beberapa sistem. Sistem yang pertama yaitu CRE atau LOXP atau beta-rexic self-exciting sistem yang berfungsi untuk memaksimalkan jumlah penanda yang dapat dipilih. Kemudian sistem perakitan fragmen DNA besar berfungsi menyimpan penanda yang dapat dipilih dan untuk rekayasa modularitas proses seluler. Sistem perkawinan silang berfungsi untuk konstruksi penghapusan banyak gen. Nah, target hasilnya yang pertama, sistem CRISPR atau CA9 sebagai alat yang ditargetkan untuk manipulasi genom telah berhasil dikembangkan. Sistem telah digunakan untuk meningkatkan produksi enzim lignoselulolitik. Nah, dalam waktu dekat, aktivasi gen berbasis CRISPR atau CA9 yang mengintegrasikan multisalinan dari bagian DNA akan diadaptasi dalam jamur berfilamen. Nah, untuk menghasilkan hasil penyaringan yang tinggi dari fenotip, digunakan metode fluorescence active cell sorting. Nah, sel jamur berfilamen dianalisis dengan VACS melalui pembudidayaan spora secara monodisper mikropartikel alginat. Nah, yang menjadi tantangan di masa depan, yang pertama, pemahaman yang lebih dalam tentang biokonversi lignoselulosa. Kemudian yang kedua, mengisi kesenjangan antara akuisisi pengetahuan dan teknik strain atau regangan. Yang ketiga, pemasangan teknik regangan ke dalam desain industri. Nah, sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada salah. Akhir kata saya tutup dengan para Santi. Om Santi 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 Om.